Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sosok Rania Putri, biasanya dipanggil Rania. Aku dari Sekolah SD Bakti Mulia 400. Hari ini aku mau presentasikan tentang proyek diolah ekosistem alam. Ekosistem alam yang saya buat adalah ekosistem air laut. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah kumpulan benda hidup dan benda mati yang saling berinteraksi di satu lingkungan. Komponen biotik dan abiotik merupakan komponen lingkungan alam. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, dan lain-lain. Tapi kalau biotik adalah benda yang bernyawa seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik di dalam ekosistem di aku adalah pasir, air, matahari, dan karang-karangan. Kalau komponen biotik adalah berbagai jenis ikan, kuda-kuda laut, kepiting, kura-kura, ubur-ubur, bintang laut, ikan buntal, dan lain-lain. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Nah, mengapa ada rantai makanan di air laut juga? Alasannya adalah supaya rantai makanan air laut itu tetap stabil. Komponen biotik dalam ekosistem air laut berbeda dengan komponen biotik di darat. Berikut komponen yang berada di ekosistem air laut. Komponen rantai makanan pada air laut adalah fitoplankton, zooplankton, predator, dan decomposer. Bagaimana rantai makanan di air laut? Nah, fitoplankton itu dimakan oleh zooplankton, dan zooplankton dimakan oleh predator, dan predator itu mati dan decomposer diuraikan tubuhnya predator. Dan itu aja. Jadi rantai makanan itu terus aja. Indonesia memiliki kondisi geografis yang strategis dan unik yang membuatnya memiliki kekayaan alam yang indah dan sumber daya alamnya yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki harus disyukuri. Kekayaan sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Seperti yang tertulis dalam UUD masuk
buku Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang bunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah Indonesia dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara Indonesia. Hak kita sebagai warga negara adalah menikmati keindahan alam beserta sumber daya alamnya. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menyadari dan memahami bahwa ada kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan benar untuk kepentingan bersama. Dalam pengelolaan sumber daya alam juga diperlukan adanya persatuan agar kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dapat tercapai. Nah, bangun datar diorama ini adalah persegi panjang. Panjangnya 23 dan lebarnya 13 dan tingginya 16. Volumenya 4.784 dan luasnya adalah 199. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah segala jenis kegiatan manusia dengan dalam memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup, biotik dan tidak hidup, abiotik. Pada diorama ekosistem air laut yang saya buat, interaksi lingkungan yang terjadi antara lingkungan biotik, yaitu berbagai jenis ikan, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, dengan lingkungan abiotik merupakan pasir, air laut, karang, dan sinar matahari. Keduanya saling memengaruhi satu sama lainnya. Ekosistem air laut juga memiliki banyak manfaat bagi manusia sebagai tempat penelitian, objek wisata, sumber bahan makanan dan minuman, pengendalian banjir, tempat budidaya makhluk laut, dan masih banyak lainnya. Dampak positif dari interaksi manusia dengan lingkungan ekosistem air laut adalah jika manusia mengelola dan mengambil sumber daya alam dengan bijaksana, maka hal ini memberikan dampak positif karena dapat melestarikan lingkungan alam. Dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan ekosistem air laut adalah jika manusia mengolah dan mengambil sumber daya alam dengan tidak bijaksana, maka hal ini memberikan dampak negatif karena dapat merusak lingkungan alam laut. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah SWT. Kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT wajib bersyukur atas semua ciptaan Allah. Salah satu cara bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu alam dan isinya, dengan cara menjaga kelestarian alam semesta. Allah menciptakan alam dan isinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia. Kewajiban dinikmati oleh seluruh makhluk hidup. Kita harus menjaga ekosistem air laut supaya bisa dinikmati oleh banyak orang, karena selain hasil laut dapat
kita nikmati, kita juga bisa menikmati keindahan tahu yang merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga, maka lakukanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kenikmatan kepadamu. Dan jika kamu mengingkari kenikmatanku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.